Ruang gym pribadi Dewi, sang istri konglomerat, berada di lantai 45 apartemennya. Pemandangan Jakarta dari jendela kaca sangat indah. Lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Marco sudah datang tepat waktu, seperti biasa. "Pemanasan dulu, Bu," katanya sambil membentangkan matras yoga. Dewi mulai dengan gerakan stretching. Marco berdiri di sampingnya, mengamati postur tubuhnya. "Punggung kamu terlalu kaku," kata Marco sambil mendekat. "Coba saya bantu." Tangannya menyentuh pinggang Dewi, menekan perlahan. Tarik napas. Buang. Bagus. Dewi menggigil, bukan karena dingin. "Marco, tanganmu memang harus seperti ini, Bu, supaya ototnya tidak cedera." Marco terus membantunya dengan gerakan stretching yang semakin dalam. Tangannya naik dari pinggang ke punggung, lalu ke bahu. Setiap sentuhan terlihat profesional, tapi ada jeda yang terlalu lama di setiap area. "Kita lanjut ke gerakan berikutnya," kata Marco. "Kamu tiduran tengkurap." Dewi menurut. Marco duduk di sampingnya, lalu mulai memijat punggung bawahnya. "Ini untuk melancarkan peredaran darah," jelasnya sambil tangannya bergerak memutar di area pinggang. Tangan Marco mulai bergerak turun ke area yang seharusnya tidak disentuh dalam pijatan biasa. Tapi Dewi tidak protes. Dia hanya memejamkan mata dan membiarkan. Rianti adalah si ring boss perusahaan kecantikan. Ia baru selesai meeting dan masih memakai setelan blazer mahal saat Marco datang. "Maaf, belum sempat ganti," katanya sambil melepas sepatu hak tingginya. "Tidak masalah, Bu. Kita mulai dengan pernapasan dulu." Marco mematikan lampu utama, hanya menyisakan lampu sorot temaram. Musik instrumental pelan mengalun dari speaker. "Duduk bersila, Bu. Tutup mata. Tarik napas dari hidung, buang dari mulut." Rianti menurut. Marco duduk di belakangnya. "Sekarang angkat tangan ke samping," perintah Marco. Saat Rianti mengangkat tangannya, Marco menyentuh pergelangan tangannya, membantunya menstabilkan posisi. "Bagus. Sekarang buka mata." Rianti membuka mata. Di cermin di depannya, dia melihat Marco berdiri tepat di belakangnya. Tubuh mereka hampir menempel. "Gerakan selanjutnya," bisik Marco di telinganya. "Kamu berdiri, saya bantu dari belakang." Rianti berdiri. Marco memegang pinggangnya dari belakang, lalu perlahan menekuk tubuh Rianti ke depan. "Regangkan tangan ke depan," katanya. Saat Rianti menuruti, dada Rianti menyentuh lantai, sementara Marco masih memegang pinggangnya dari belakang. Posisi ini membuat tubuh mereka semakin dekat. "Tahan. 5 detik lagi, lepaskan." Rianti berdiri kembali. Marco masih berdiri di belakangnya. Tangannya tetap di pinggang. "Denyut jantung kamu cepat," kata Marco. "Itu karena kamu," jawab Rianti tanpa berpikir. Marco tersenyum tipis. Kita lanjut ke gerakan berikutnya. Mega, si selebgram cantin, sudah menunggu di gym pribadinya dengan pakaian olahraga ketat berwarna pink. Rambutnya diikat tinggi, riasan wajahnya masih sempurna. "Kita latihan core hari ini," kata Marco sambil mengambil bola yoga. "Core?" Mega tertawa. "Bagian tubuhku yang paling kuat." "Kita lihat nanti." Marco meminta Mega berbaring di atas matras, lutut ditekuk. Marco meletakkan bola yoga di atas paha Mega. "Sekarang angkat pinggang kamu, tahan bola ini." Mega mengangkat pinggangnya. Marco berlutut di sampingnya, matanya mengamati. "Posisi kamu kurang pas, saya bantu."
Tangannya menyentuh pinggang Mega, membantunya menaikkan posisi. Lalu, tangannya bergeser ke paha, menekan bola yoga agar tidak jatuh. Tahan. 3, 2, 1, turunkan. Mega menurunkan pinggangnya, tapi tangan Marco masih di pahanya. Kita ulang, kata Marco. Dia mengulangi gerakan itu beberapa kali. Setiap kali, tangannya berada di paha Mega sedikit lebih lama dari yang diperlukan. Kamu kuat juga, puji Marco. Aku memang kuat, jawab Mega sambil tersenyum. Tapi latihan sama kamu lebih menyenangkan. Siska adalah klien baru, istri pengusaha properti yang baru pindah ke Jakarta. Dia masih 30 tahun, tubuhnya bugar, tapi ingin lebih kencang. Ini pertama kali kamu latihan dengan pelatih pribadi? Tanya Marco. Iya, agak gugup, jawab Siska. Tenang saja, ikuti saya. Marco memulai dengan gerakan pemanasan dasar. Siska mengikuti dengan kaku. Kamu terlalu tegang, coba rilekskan bahu. Marco berdiri di belakang Siska. Tangannya memegang kedua bahu Siska. Dia menekan perlahan, menggerakkan bahu Siska ke belakang dan ke depan. Seperti ini, katanya sambil tangannya tetap di bahu Siska. Siska tidak berkata apa-apa. Tubuhnya sedikit kaku, tapi dia membiarkan Marco membantunya. Sekarang gerakan squat, kata Marco. Saya berdiri di depan kamu sebagai korektor. Siska mulai melakukan squat. Marco berlutut di depannya, matanya sejajar dengan pinggang Siska. Turunkan lebih dalam, perintah Marco sambil tangannya menyentuh lutut Siska, mendorongnya sedikit terbuka. Punggung lurus, jangan membungkuk. Marco berdiri, lalu berdiri di belakang Siska lagi. Tangannya memegang pinggang Siska dari belakang. Sekarang angkat, katanya. Siska mengangkat tubuhnya. Marco tetap memegang pinggangnya. Bagus, ulangi. Mereka mengulangi gerakan itu. Setiap kali Siska turun, Marco memegang pinggangnya. Setiap kali Siska naik, tangannya tetap di tempat yang sama. Setelah sesi selesai, Siska berkata, latihan kamu berbeda dari yang lain. Itu karena kamu punya potensi yang bagus, jawab Marco. Saya hanya membantu mengeluarkannya. Siska tersenyum. Besok kita latihan lagi? Tentu, saya sudah booking jam untuk kamu. Dewi meminta sesi malam karena katanya siang terlalu sibuk. Marco datang jam 9 malam. Dewi sudah berganti dengan legging dan sport bra berwarna hitam. Kita latihan kardio malam ini, kata Marco sambil menyiapkan skipping rope. Dewi mulai skipping. Marco berdiri di sampingnya, menghitung-hitungan. 30, 40, kamu mulai kelelahan. Dewi berhenti, napasnya tersengal. Marco mendekat, tangannya menyentuh perut Dewi. Detak jantung kamu cepat sekali, katanya. Coba saya hitung. Jari-jarinya menekan perut Dewi, berpura-pura menghitung detak jantung. Normalnya 80-100, kata Marco. Kamu sudah 120. Aku memang gugup, jawab Dewi. Kenapa gugup? Dewi tidak menjawab. Dia hanya menatap Marco dengan mata yang berkata-kata. Kita istirahat dulu, kata Marco sambil menuntun Dewi ke sofa di sudut ruangan. Mereka duduk berdampingan. Marco mengambil handuk dan menyeka keringat di leher Dewi. Kamu terlalu dekat, bisik Dewi. Ini untuk mencegah kamu masuk angin, jawab Marco polos. Tapi tangannya tidak berhenti. Dari leher, ke bahu, lalu ke lengan.
Setiap gerakan dilakukan dengan lambat, penuh penghayatan. Marco. Dewi memanggil namanya tanpa gelar. Ya Bu? Apa kamu selalu sedekat ini dengan semua klien? Marco berhenti sejenak, hanya dengan klien yang spesial. Dewi tersenyum. Dia tahu itu mungkin bohong, tapi untuk malam itu, dia memilih untuk percaya. Rianti punya jadwal padat, jadi dia minta sesi pagi sebelum jam kantor. Marco datang jam 6 pagi. Rianti masih mengenakan piyama sutra. Maaf, belum sempat ganti, katanya sambil menguap. Tidak masalah, Bu. Kita mulai dengan peregangan. Marco meminta Rianti berdiri dengan kaki selebar bahu. Dia berdiri di belakang Rianti. Angkat tangan ke atas, perintah Marco. Rianti mengangkat tangannya. Marco memegang kedua pergelangan tangan Rianti, menariknya sedikit ke belakang. Rasakan regangan di dada, bisiknya. Rianti merasakan sesuatu, tapi bukan di dadanya. Sekarang turunkan perlahan. Marco menurunkan tangan Rianti, tapi tangannya tetap memegang pergelangan Rianti. Badannya masih menempel di belakang Rianti. Kita ulang 3 kali lagi, kata Marco. Setiap kali mengulang, tubuh mereka semakin dekat. Rianti bisa merasakan dada Marco yang bidang menempel di punggungnya. Marco, kata Rianti tiba-tiba. Ya? Apa ini masih bagian dari latihan? Marco berhenti. Dia melepaskan tangan Rianti, lalu berjalan ke depan Rianti. Terserah kamu, katanya. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kita bisa berhenti. Rianti menatap Marco. Aku tidak bilang tidak nyaman. Marco tersenyum. Kalau begitu, kita lanjutkan. Mega sedang melakukan gerakan plank. Tubuhnya yang langsing kaku menahan posisi. Marco berlutut di sampingnya. Pinggang kamu terlalu turun, katanya. Coba saya betulkan. Tangannya menyentuh pinggang Mega, mengangkatnya sedikit. Lalu, tangannya bergeser ke perut, menekan ke atas. Tahan posisi ini, katanya. Mega berusaha menahan, tapi tangan Marco masih di perutnya. 3, 2, 1, bagus, istirahat. Mega merebahkan tubuhnya di matras. Marco duduk di sampingnya. Kemajuan kamu bagus sekali, katanya sambil tanpa sengaja menyentuh paha Mega. Sengaja atau tidak sengaja? Tanya Mega. Terserah kamu yang nilai, jawab Marco. Mega tertawa. Kamu licik, Marco. Saya hanya profesional, Bu. Profesional yang tangannya suka tersesat. Marco tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan melanjutkan ke gerakan berikutnya.